Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat baraya? Duit di dompet masih ada dong? Oke, kembali lagi. Kali ini Mamang akan membahas alur dari cerita film perang dengan judul Battle of Jangsari. Film ini berkisah tentang peperangan di wilayah Jangsari, Korea Selatan yang dilakukan oleh para siswa-siswi yang terpaksa berperang demi melindungi negaranya dari invasi musuhnya Korea Utara. Gimana keseruannya? Cus langsung aja, mari kita tonton. Film yang berlatar di tahun 1950 ini berkisah tentang peperangan antara Korea Utara yang didukung oleh Rusia melakukan penyerangan kepada Korea Selatan yang memaksa mereka harus mundur ke wilayah Sungai Nokdong selama 1 bulan. Pihak Korea Selatan kemudian mengirimkan sebuah kapal dengan berisikan 772 prajurit pelajar untuk menuju Jangsari sebagai serangan pengalihan. Kapal Munsan yang telah berada di tengah lautan lepas kini sedang dihantam badai besar. Cuaca yang buruk itu pun memaksa mereka menunda pendaratannya. Di dalam kapal itu sendiri, para prajurit yang ikut serta kebanyakan masih pelajar yang terpaksa ikut membela negara mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengalami demam laut alias mabuk dikarenakan lupa meminum antimo anak. 봐라. 이 개명여 가스나들이 선수 술을 넣은 게란다. Di lain tempat, seorang kapten bernama Lee yang khawatir akan terlambat mendarat, kemudian meminta kepada kapten kapal untuk bisa mendaratkan mereka di tepi pantai malam ini dengan mendekatkan kapal mereka ke arah pantai. Hal ini dikarenakan perahu karet yang dimiliki kapal ini tidak cukup banyak untuk membawa pasukannya ke tepian pantai di tengah cuaca yang buruk. Sedangkan di bagian bawah kapal, terlihat salah satu prajurit pelajar yang bernama Choi sedang berbincang dengan seorang prajurit bernama Park Chan-yeon. Ia ingin memastikan apakah memang hanya ada satu kapal yang akan mendarat di tempat tujuan mereka nantinya. Setelahnya, Choi kemudian terlibat bersih tegang dengan prajurit pelajar cengos yang bernama Ryon yang menolak untuk menerima perintah dari Choi selaku ketua regu untuk menyimpan ransum mereka supaya tidak terkena hujan. Scene kemudian berpindah kepada seorang wanita bernama Maggie yang berada di dalam sebuah mobil bersama salah satu diplomat Amerika yang berada di Korea Selatan. Mereka berdua terlihat sedang membicarakan sebuah peperangan yang dihadapi oleh Korea Selatan di Incheon. Si pria ini kemudian menyuruh kepada Maggie untuk bersiap pergi dari sana apabila pihak Korea Utara berhasil menyeberangi Sungai Nokdong. Maggie yang berprofesi sebagai reporter ini kini telah berada di kantornya dan kemudian mendapatkan sebuah telepon yang sepertinya cukup membuatnya terkejut. Ia kemudian melaporkan hal tersebut kepada salah satu perwira bernama Stephen yang mana berita yang ia terima sebelumnya adalah perihal pengiriman prajurit pelajar ke Jangsari yang nyatanya merupakan misi bunuh diri. Maggie lalu meminta bantuan kepada Kolonel Stephen untuk mengirimkan bantuan pasukan kepada mereka. Sedangkan di dalam kapal Monsan sendiri, para prajurit telah diberitahukan oleh Kapten Lee bahwa mereka akan mendarat sejam kemudian di pantai Jangsari. Setelah sedikit berpidato tentang semangat kemerdekaan, Kapten Lee pun bergegas pergi ke anjungan kapal dan menunggu berita bantuan udara dan artileri dari pihak Amerika. Namun dikarenakan cuaca yang buruk, jaringan komunikasi mereka pun terganggu dan Kapten Lee terpaksa memutuskan untuk tetap pada misinya mendarat di Jangsari. 미친놈이고 상륙정이 몇 대 없단다 임마. 엔진 스톱! Mendapati serangan dari pihak musuh, Kapten Lee memutuskan untuk mengirim pasukannya menggunakan perahu karet yang ada. Namun, musuh yang terus-menerus menggempur mereka dengan senapan mesin membuat para prajurit pelajar yang berusaha mendarat di pantai pun tewas. Melihat hal itu, kapten kapal kemudian berusaha membantu mereka dengan membawa sebuah tali tambang untuk digantelkan di pantai agar para prajurit
bisa menyeberang tanpa terbawa arus ombak yang pasang. Choi yang merupakan atlet renang saat di sekolahnya kemudian menawarkan diri untuk ikut pergi membantu kapten kapal tersebut. Setibanya di pantai, salah satu anak buah kapal yang ikut bersama mereka berdua tanpa sengaja menginjak ladang ranjau di sana dan harus kehilangan cokornya. Choi lalu dengan gagah birahi langsung berlari ke arah sebuah tempat untuk mengikatkan tali tambang tersebut. Sedangkan kapten kapal juga berhasil menggantelkan tali tersebut ke sebuah batu. Namun, sayangnya hal itu harus dibayar dengan nyawanya. Setelah berhasil, para prajurit itu pun segera berlarian ke arah pantai meski mendapatkan serangan tanpa henti dari pihak Korea Utara. Di pantai ini juga mereka kembali diserang dan harus kehilangan beberapa orang prajurit yang tewas akibat ledakan ranjau darat dan juga timah panas dari senapan mesin musuh. Hingga di pagi harinya, terlihat pesawat Angkatan Udara Amerika muncul dan menjatuhkan beberapa butir bom di wilayah musuh. Namun serangan barusan ternyata hanya mampu menghancurkan lini depan pertahanan musuh yang membuat Kapten Lee kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya yang bernama Park untuk menguasai senapan mesin musuh dengan membawa beberapa orang prajurit pelajar melalui sayap kiri pertahanan musuh. Ia juga memerintahkan tim yang lainnya untuk berjaga di wilayah tersebut dan memberikan pengalihan juga tembakan perlindungan. Setelah senapan mesin berhasil mereka kuasai, Kapten Lee dengan segera memerintahkan mereka semua untuk maju menyerang musuh. Strateginya kali ini mampu memukul mundur pasukan Korea Utara di wilayah tersebut. Mereka mulai mengobati para prajurit yang mengalami luka dan juga mengumpulkan semua mayat prajurit untuk dikuburkan. Choi yang sedang beberes mayat prajurit musuh itu kemudian menemukan sepucuk surat milik salah satu prajurit musuh yang masih sangat muda. Di dalam suratnya, prajurit itu menuliskan surat untuk sang ibu. Sama halnya dengan Choi, prajurit yang tewas itu pun ternyata seorang pelajar yang dipaksa untuk berperang sehingga ia tidak sempat berpamitan dengan sang ibu. Kapten Lee yang menyadari bahwa mereka tidak memiliki apapun untuk dimakan, kemudian memerintahkan beberapa orang anak buahnya untuk pergi mencari apapun yang bisa dimakan ke desa terdekat dari sana. Sedangkan di tempat lain, Maggie terlihat sedang bersama salah seorang jenderal dari pihak Korea Selatan. Maggie berusaha mencari tahu alasan kenapa pihaknya mengirimkan para pelajar untuk ikut berperang di Jangsari. Merasa Maggie akan membuat berita yang akan membuat citra buruk pada dirinya, Maggie pun lantas diusir dari ruang tersebut. Shin kemudian mundur beberapa waktu di mana awal mula Kapten Lee menerima misi ini dari sang jenderal. 차라리 제가 하겠습니다. 상황이 안 좋아지면 뒷감당을 어떻게 하려고 그래 이 자식아. Kembali ke Jangsari yang kini sedang dilanda hujan deras. Kapten Lee kemudian terlihat sedang berusaha kembali untuk menghubungi pihak Amerika, namun gagal. Ia pun lalu mendapatkan laporan dari salah satu anak buahnya bahwa besok pagi pasukan bantuan dari Pohang, Korea Utara akan datang untuk merebut kembali wilayah Jangsari. Pasukan itu juga terdiri dari 2 resimen dan 4 buah tank baja yang tak akan mungkin bisa dikalahkan oleh pasukannya saat ini. Keesokan paginya, para prajurit yang mencari makan pun datang dengan membawa beberapa kantung beras untuk dibagikan. Choi dan Rion tampak senang, namun karena tak ada air, salah satu prajurit berbadan sehat lantas segera mengambil air laut untuk memasak beras tersebut. Akibat dari tidak bisa berkomunikasi dengan pasukan Amerika, Kapten Lee lalu memerintahkan 2 anak buahnya untuk pergi menggunakan perahu karet membawa surat tentang keadaan mereka di sana kepada pihak Amerika.
Dan setelahnya, Kapten Lee mengutarakan rencananya kepada prajurit Park untuk menyerang sebelum pihak musuh menyerang terlebih dulu. Ia lalu memanggil anak buahnya yang lain dan menyusun rencana penyerangan mereka agar bisa mengulur waktu sampai bala bantuan tiba. Kemudian, ia juga memerintahkan beberapa prajurit untuk menyamar dan pergi bersamanya dengan membawa bahan peledak. Sementara itu, di markas pusat mereka mendapatkan kabar bahwa Incheon berhasil dikuasai pihak Amerika, kemudian disusul dengan berita buruk tentang penyerbuan yang akan dilakukan pihak musuh ke Jangsari. Di sisi lain, Maggie kembali menemui Kolonel Stephen untuk memastikan bantuan yang akan diberikan oleh mereka kepada prajurit pelajar yang tengah berperang di Jangsari. Merasa Maggie yang teguh hati untuk menolong para prajurit tersebut, hati kecil Stephen pun terkoyak dan memastikan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menolong mereka semua dari sana. Saat dalam penyamaran menuju wilayah musuh, prajurit Rion tanpa sengaja menginjak sebuah ranjau darat. Seorang sersan dari pasukan itu kemudian memerintahkan Rion untuk mengangkat kakinya dan dirinya akan menggantikan posisinya saat ini. 이 개새끼야 새 타면 뛰어야지. 잘했어. 네가 발견했으니까 이건 네가 들고 와. 전체 이동. Mereka semua kemudian pergi menggunakan sebuah truk yang berhasil mereka dapatkan di markas musuh sebelumnya. Sesampainya di sebuah terowongan, Kapten Lee segera memerintahkan untuk memasang blokade dan juga peledak di dalam terowongan tersebut untuk menghambat laju pasukan musuh nantinya. Ia juga memerintahkan salah satu prajurit pelajar bernama Tae untuk berjaga di atas terowongan dan memantau situasi juga kondisi di sana. Mendapati pasukan musuh yang sudah mulai mendekat, Kapten Lee segera memerintahkan mereka semua untuk kembali dan bersiap di posisi mereka masing-masing. Sersan Ryu yang mendapati detonator bom tersebut terlepas, kemudian kembali ke dalam dan berusaha memasangnya. 공관동무 도석이 어디야요? 따라오라. Akibat kejadian tersebut, Sersan Ryu harus pergi untuk bermalam di alam barzah dan beberapa prajurit mengalami luka-luka. Salah satu prajurit pelajar bernama Moon juga mengalami luka di bagian bahu kiri. Choi yang merupakan komandan regu itu pun lantas segera mengobati prajurit yang ternyata berjenis kelamin wanita tersebut. Moon pergi ke medan perang untuk menggantikan saudara kembarnya yang harus mengurus keluarga mereka di kampung halamannya. Ia pun lantas memohon kepada Choi untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada Kapten Lee. Choi yang dulu lahir di Korea Utara dan bisa berbicara dengan logat mereka, kemudian diperintahkan oleh Kapten Lee untuk membawa regunya pergi ke desa terdekat mencari makanan. Tiba di sebuah desa di sana, mereka pun mulai mencari makan di rumah salah satu penduduk yang sedang dijaga ketat oleh pihak musuh. Dan di sana, Choi tanpa sengaja bertemu dengan adik sepupunya yang merupakan prajurit musuh. 동무, 혹시 어느 중대 소속이야? 길은 넌 계급이 뭐이가? 형? 최성필. 길에. 형님네 가족은 다 남쪽으로 내려가지 않았더랬어요? 순일에 뭐가 좀? Mereka kemudian menyandra para tentara Korea Utara tersebut dan memasuki sebuah hutan. Rion kemudian berusaha menghasut Tae agar tidak mempercayai apa yang dilakukan ketua tim mereka. Setelahnya, Choi memerintahkan untuk mengikat para sandera di dalam sana. Namun Rion malah menuduh Choi sebagai pengkhianat dan mengancam akan menembak sepupunya. 여기 묶어놓고 가자. 안 돼, 이 새끼야! 말해봐! 네 와자 원했어!
Choi yang melihat sepupunya tewas itu langsung menyerang Ryon, namun berhasil dipisahkan rekannya yang lain. Choi kemudian menceritakan alasan kenapa dirinya bergabung menjadi prajurit pelajar Korea Selatan, di mana seluruh keluarganya telah dibantai habis oleh pasukan Korea Utara saat dalam perjalanan mereka pindah ke Korea Selatan. Dan itulah alasannya kenapa meski dirinya dilahirkan di Korea Utara, namun mendaftar sebagai prajurit dari Korea Selatan. Setibanya di markas mereka, Choi pun melaporkan kegagalannya mendapatkan makanan kepada prajurit Park. Sambil merenung, Choi kemudian mengingat masa lalunya dulu saat sedang berusaha pindah ke Korea Selatan. Di tengah kegiatan ngehulangnya itu, prajurit Park kemudian menghampirinya dan berusaha memberi Choi semangat. Beberapa hari kemudian di suatu pagi, terlihat sebuah kapal melintas di atas mereka. Mereka pun segera membuat tanda menggunakan tumpukan batu dan tak lama, sebuah helikopter datang untuk membawa Kapten Lee bersama mereka. Di tempat lain, terlihat Maggie sedang memohon kepada Kolonel Stephen agar dirinya bisa ikut bersama dengan pasukan Amerika yang ditugaskan ke Jangsari untuk melanjutkan beritanya. Sedangkan di Jangsari sendiri, para prajurit yang sedang berjaga dikagetkan dengan suara tembakan yang tak sengaja ditembakkan oleh Guk. Kejadian tersebut lantas membuat ketua regu Choi mendapatkan tampolan di pipinya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Ryon yang kesal kepada Guk lantas mengambil peluru yang ada di senjatanya agar ia tidak lagi ngalindur saat tertidur. Ia pun kemudian berusaha mencari ular untuk dimakan di dalam hutan. Dan dari belakang, kemudian muncul Mon yang terlihat di sini ada benih-benih bucin di antara mereka berdua. 내가 빙시라고 생각하나? 아니? 내가 네 보호할 힘을 끝까지 유지하려고 그런 거였다. Sementara Ryon menghampiri Choi dan memberinya sebuah roti yang ia temukan di pemukiman warga sebelumnya. Ia kemudian menceritakan alasannya bergabung ke dalam misi ini, padahal komandan mereka tidak menyuruhnya untuk ikut. Ryon yang merupakan anak 5 dari 11 bersaudara ini adalah anak yang dibuang dan tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya. Ia mendaftar ke sekolah militer agar dirinya bisa menjadi pahlawan perang dan berharap saat pulang ke rumah, ia akan mendapatkan perhatian dari keluarganya. Itulah sebabnya dirinya selalu cemburu kepada Choi yang dirasa memiliki keluarga yang sempurna, tidak seperti dirinya yang ditelantarkan oleh keluarganya. Setelah meminta maaf atas kelakuannya kepada Choi, Ryon pun pergi dari tempat tersebut. Di keesokan harinya, sebuah helikopter kembali datang dan menurunkan setumpukan kotak makanan di sana. Mereka pun dengan penuh semangat kelaparan segera mengoyak dan menghantam makanan-makanan tersebut. Kapten Lee yang juga berada di dalam helikopter itu kemudian turun dan mengumpulkan prajuritnya untuk menyusun rencana. Di mana di keesokan hari, rombongan evakuasi tentara Amerika akan datang menjemput mereka. Namun, di saat bersamaan, pihak Korea Utara juga mengirimkan pasukannya untuk kembali menyerang mereka. Ia lalu membagi tim menjadi 2, di mana tim pertama akan ditugaskan mengevakuasi prajurit yang terluka, dan tim kedua bertugas mengulur waktu sampai tim evakuasi datang. Di pagi harinya, tim evakuasi dan juga pasukan musuh datang secara bersamaan. Kapten Lee lalu memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan suar agar tim Amerika bisa membantu mereka. Tim evakuasi yang tidak mendekat itu pun kemudian mengirimkan beberapa perahu karet untuk membawa mereka ke kapal utama. Kapten Lee dan pasukannya mau tidak mau harus berusaha sendiri agar bisa sampai di sana tepat waktu sebelum pasukan Korea Utara semakin mendekat. Mendapati kapal tersebut akan pergi meninggalkan anak buahnya yang masih berada di pantai, Kapten Lee dengan segera menghadap Kolonel Stephen untuk membukanya kembali. Namun sayangnya, Kolonel Stephen menolak demi keselamatan mereka semua.
빨리 가. Sementara prajurit pelajar yang lain diperintahkan untuk mundur oleh Park, Choi dan juga Ryon malah memilih untuk tetap tinggal dan membantu mereka agar bisa mengulur waktu. 네가 저리 줘. 같이 집에 가야지. Get the engine running! Park yang kehabisan peluru lantas menggunakan senjata dari Guk yang ia ambil sebelumnya. Namun, senjata yang tidak berpeluru tersebut membuatnya tidak bisa menembak musuh dan malah terkena tembakan dan membuatnya tewas di tempat. Kini yang tersisa tinggal Choi dan juga Ryon di tengah gempuran tentara musuh dan juga kapal evakuasi yang telah pergi meninggalkan mereka. 우리 집에 갈 수 있겠나? Akibat dari kejadian tersebut, Kapten Lee pun dihukum oleh pihak militer Korea Selatan. Namun, ia meminta untuk memberikan para pahlawan yang gugur di medan pertempuran Jangsari sebuah penghargaan anumerta agar bisa diingat oleh orang di masa depan nantinya. Maggie yang juga berusaha mengungkap kebenaran dari kejadian itu pun mendapatkan penolakan dari Kolonel Stephen yang mengatakan bahwa para petinggi militer menganggap itu adalah misi rahasia dan menyangkal keterlibatan mereka di dalamnya. Ia juga mengembalikan artikel yang ditulis oleh Maggie agar tidak terbit dan membuat gaduh pihak Korea Selatan sebagai aliansi mereka. Di lain tempat, Guk yang berhasil selamat pada kejadian Jangsari itu pun kemudian mendatangi kampung halaman dari Ryon dan memberikan surat yang dititipkan sebelumnya kepadanya. Beberapa puluh tahun kemudian, terlihat Guk yang sudah menua dan sedang mengingat kenangan dirinya bersama temannya yang tewas saat kejadian di Jangsari. 경례야, 하윤아, 잘들 지냈더나? Menurut Mamang, film ini cukup seru meski adegan tembakannya nggak terlalu banyak, tapi storytellingnya cukup dapet dan enak buat dinikmatin sambil ngemilin sukrolada. Oke, cukup sekian review singkat alur cerita film perang dari Mamang Capruk. Semoga masih bisa menemani keseharian kalian yang lelah, dan akhir kata, mohon maaf jika ada salah ucap dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.